Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatih Meda Prahertiningrum dengan nomor peserta 2015030947772. Di sini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan 2020 Universitas Kanjuruhan Malang Angkatan Pertama. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Semuanya sehat? Sehat. Ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang yang menyiapkan adalah Arji. Arji, silakan pimpin. Di tempat duduk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ini Ibu lihat, kelihatannya sudah hadir semua dan mungkin ada beberapa teman kalian yang izin. Nah, oleh karena itu anak-anak jangan lupa untuk hari ini kalian mengisi daftar hadir atau absensi yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Ya. Bagaimana cara mengisinya? Diperhatikan anak-anak. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Nah, untuk mengisi absensi pada pagi hari ini, nanti kalian isi linknya ya di daftar absen yang sudah Ibu bagikan ya di grup WA. Ditulis nama lengkapnya, nomor absennya berapa, kemudian diisikan daftar absensinya hadir, sakit, izin. Seperti itu anak-anak ya. Jelas untuk mengisi absensi hari ini? Ya, Bu. Jelas. Ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu berpesan kepada kalian, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Baik itu nikmat kesehatan dan juga nikmat pada pagi hari ini, sehingga kalian diberi kesempatan masih bisa belajar ya, meskipun melalui web meeting atau meskipun kita belajarnya dari rumah. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita kemarin mempelajari materi apa ya? Tentang apa? Perubahan jaring-jaring. Perubahan jaring-jaring makanan. Tentang kalimat ayat. membuat ya, Dari bacaan. Ya, Belajar betul sekali. properti tari. Bagus sekali. Ya. Seni budaya. Ya, ternyata masih ingat. Kemarin kita mempelajari materi perubahan jaring-jaring makanan, membuat kalimat tanya dari teks bacaan, terus kemudian kita juga belajar tentang properti tari. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini, Ibu sudah membagikan bahan ajar berupa flipbook di grup WA. Nanti kamu bisa mempelajari atau kemarin sudah dibaca flipbooknya? Apakah kemarin flipbooknya sudah dibaca? Sudah. Bagaimana bentuk flipbooknya? Diperhatikan layarnya. Ya. Sudah kelihatan belum anak-anak? Belum. Ya. Nah,
Ya, masih. Untuk flipbooknya, Selesai. untuk hari ini kalian Koko. akan mempelajari tema kelima, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem dan pembelajaran ketiga. Bentuk flipbooknya seperti ini. Nah, berharap kalian sudah membacanya atau mungkin nanti bisa dibaca kembali. Anak-anak diperhatikan kembali layar HP kalian. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pada muatan bahasa Indonesia, siswa dapat menemukan pikiran utama, mengidentifikasi informasi penting, serta dapat menarik kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Untuk muatan PPKN, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengkorelasikan hal yang mempengaruhi peristiwa serupa dengan cepat, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan semangat gotong royong, serta kalian nanti dapat menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dan mendesain peta pikiran dari hasil diskusi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Untuk muatan IPS, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Kemudian kalian nanti dapat mengembangkan informasi mengenai kegiatan sosial masyarakat budaya daerah di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian nanti kamu akan bekerja secara kelompok membuat clipping mengenai kegiatan sosial budaya masyarakat. Itu anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu masuk ke materi, nah, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Diperhatikan layarnya. Lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal? Semuanya hafal? Mohon maaf ya terlambat. Tidak apa-apa. Yang terlambat tidak apa-apa. Silakan bergabung. Semuanya hafal anak-anak? Hafal. Ya, mari kita menyanyi bersama-sama. Hafal, Bu. Satu, dua, tiga. Sabang sampai Tepuk tangan. Pinter semua, anak ibu pinter semuanya. Anak-anak, berhubungan dengan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya, wilayah Indonesia itu kan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari banyak provinsi, tentunya adat istiadatnya pun juga berbeda-beda, kebudayaannya pun juga berbeda-beda. Hari ini kalian akan mempelajari itu anak-anak. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya? Iya. Ya, kelompoknya adalah ada 5 kelompok. Satu kelompok berapa anak? 5. Satu kelompok 5. ada 5 anak. Nah, kelompok Sumatera kemarin ketuanya adalah Ya, Bu. Arji. Ya, Arji nanti memimpin anggota kelompok yang lain. Kemudian kelompok Jawa ketuanya Saya, Bu. Zaki. Ya, kelompok Kalimantan ketuanya Erina. Ya, Erina tadi izin, berarti nanti diwakili oleh Pano, Isa atau Anggi. Kelompok Papua ketuanya Saji. Saya, Saji hadir ya. Kelompok Sulawesi ketuanya Tita. Tita hadir.
Oh, karena Tita tidak hadir, berarti nanti diwakili Dimas. Dimas hadir? Hadir, Bu. Ya, sip. Nanti ketua kelompok membimbing anggota kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok. Gitu ya anak-anak ya. Diperhatikan kembali layar HP kalian atau mungkin yang pakai laptop, layar laptopnya. Diperhatikan. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Ya, anak-anak, ini di sini ada sebuah artikel. Artikel itu berjudul, ayo bersama-sama dibaca, pengaruh Letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya, anak-anak, artikel itu ada 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, tugas kalian adalah, anak-anak diperhatikan dengan baik ya. Nanti biar tidak salah dalam mengerjakan. Tugas kalian adalah untuk artikel tersebut, kamu baca dengan cermat. Kemudian, carilah ide pokok atau pikiran utama tiap-tiap paragraf. Selain mencari ide pokok, kamu juga mencari informasi penting dari setiap paragrafnya. Kemudian ditarik kesimpulan. Pembelajaran mengenai ide pokok bacaan, informasi penting, dan kesimpulan sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ya, anak-anak ya. Mengerjakannya di mana? Sekarang Ibu tunjukkan. Mengerjakan tugas ini adalah ada di LKPD-A. Nah, nanti linknya Ibu bagikan melalui grup WA, dicek di link LKPD-A. Di sini nanti kamu seperti biasa mengisi nama siswa, mengisi kelas, kemudian menjawab pertanyaan. Begitu anak-anak untuk tugas yang pertama. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Ya, tetap semangat belajar. Perhatikan kembali layar HP kalian anak-anak. Nah, Ibu menampilkan ada banyak sekali gambar di layar HP kalian. Sudah muncul? Sudah. Anak-anak, ternyata dengan letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Betul sekali. Tadi siapa yang jawab ya? Ya. Tadi siapa yang jawab ya? Dimas. Ya, benua Asia, benua Australia. Kemudian di antara 2 samudra, samudra apa saja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pinter sekali. Negara kita anak-anak diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Oleh karena itu negara kita termasuk negara yang letaknya strategis. Ya, oleh karena itu anak-anak, karena negara kita terletak di 2 benua dan 2 samudra yang dikatakan strategis tadi, nah ternyata membawa dampak atau pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Apalagi kita itu terdiri dari banyak sekali provinsi. Ada berapa provinsi? Ada 34 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tersebar dari ujung Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Tentunya akan melahirkan keanekaragaman. Ya, baik itu keanekaragaman rumah adatnya, kemudian keanekaragaman apa lagi? Makanan khas, Tariannya, kemudian makanan khasnya, dan mungkin juga adat istiadatnya, pertunjukannya. Ya, begitu juga anak-anak dengan daerah di sekitar kita. Nah, daerah tempat tinggal kalian. Nah, sekarang kalian tinggalnya di mana? Bojonegoro. Di kota Bojonegoro. Tentunya, iya. Di mana kamu tinggal? Ada pertanyaan. Di Bojonegoro, di kota Bojonegoro. Tepatnya di provinsi Jawa Timur. Kalian ada yang tinggal di desa mana? Sumberjo, ada yang tinggal di desa Sumuragung, ada yang di Tejo atau Kanor. Nah, tentunya anak-anak, karena hubungannya dengan pengaruh letak geografis Indonesia, kita pun yang berada di wilayah kita sekarang
juga memiliki perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Kan seperti itu ya. Sebagai contoh. Iya. Nah, sebagai contoh perhatikan perhatikan layar HP kalian. Nah, ini Ibu tampilkan 3 dari banyaknya budaya yang ada di Kota Bojonegoro. Yang pertama adalah ini. Kota kita itu masih menjunjung tinggi adat, yaitu apa anak-anak namanya ini anak? Membawa nyadran atau nama lainnya adalah sedekah Bumi. bumi atau nyadran. Pernah kalian melihat itu? Mungkin di desa kalian? Tidak. Tidak, Bu. Oh, di desanya ada yang masih, ada yang tidak ya. Nah, kira-kira sedekah bumi itu tujuannya apa? Untuk mengucap rasa syukur kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Iya, bagus sekali. Tuhan. Nyadran atau sedekah bumi itu tujuannya adalah untuk mengucap rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Ya. Terus kemudian diperhatikan lagi untuk gambar yang kedua. Ada kebudayaan apa ini? Tari Tenggul. Tari Tenggul. Siapa yang pernah? Bagus sekali. Tari Tenggul itu cirinya seperti apa? Cirinya seperti apa? Wajahnya putih. Dilihat ya. Ya, ini yang belum tahu diperhatikan. Jadi tata rias dari Tari Tenggul itu sendiri adalah wajahnya putih, Topeng. seperti memakai topeng, ya. Nah, siapa pernah melihat pertunjukannya? Saya Mana? Belum pernah. Oh ya, belum pernah. Nanti sekali-kali Tidak, kita Bu. melihat ya. Yang sudah pernah di mana? Ayo bercerita. Siapa tadi yang sudah pernah melihat? Tadi yang sudah pernah ya, Dimas. Duduknya yang bagus ya, Dimas. Jangan. Nah, duduknya yang bagus. Tadi siapa ya yang pernah melihat Tari Tenggul? Tadi ada yang bilang pernah. Siapa tadi? Tiara atau siapa tadi ya? Anak-anak? tidak pernah. Belum pernah. Nah, Ibu pernah melihat. Jadi Kota Bojonegoro anak-anak dulu tahun 2019 kalau tidak salah atau 2020 ya. Kota kita. Jembatan Terucuk. Ya, Bupati Bojonegoro. Siapa Bupati Bojonegoro? Bu Ana. Bu Ana pernah mengadakan pagelaran Tari Tenggul yang dimana pagelaran itu anak-anak di penarinya Jembatan Terucuk. ya bagus sekali, pintar ya. Penarinya ada 2000 penari Tari Tenggul dan diadakan mereka menari massal bersama-sama di bawah jembatan Terucuk. Itu ada lapangan yang besar di situ anak-anak. Nah, jumlah penari yang 2000 itu masuk dalam Museum Rekor Indonesia, jadi masuk MURI. Di Kota Bojonegoro bisa mendapatkan rekor MURI dari pagelaran 2000 penari Tari Tenggul. Nanti belum pernah melihat, nanti kalau ada pagelaran kita melihat bersama-sama, begitu ya. Terus kemudian gambar yang ketiga, nah diperhatikan gambar yang ketiga. Gambar apakah itu? Pawai budaya. Pawai budaya. Gambar pawai budaya. Bagus. Pawai budaya. Ya, pawai budaya itu biasanya kalau Kota Bojonegoro mengadakannya pada waktu acara apa? 17 Karnaval. Pada acara karnaval banyak sekali ya pertunjukan, terus mereka yang membawakan itu memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, ya disimak baik-baik. Untuk tugas kedua adalah kalian nanti bekerja secara berkelompok sesuai dengan nama kelompoknya tadi. Kelompok Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, tugasnya dengarkan, disimak biar kita tidak keliru, biar nanti tidak keliru ya. Membuat clipping. Nah, clipping itu adalah sama dengan kamu mencari gambar sekaligus yang ada mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar kita, berarti di daerah Bojonegoro.
ya anak-anak ya. Clippingnya atau sumbernya kamu bisa mencari di koran, di majalah, ataupun eksplorasi internet, mencari di internet. Misalkan cara mengerjakannya seperti apa? Diperhatikan kembali layarnya. Apakah sudah kelihatan? Nah, ini anak-anak. Ibu jelaskan sebentar tentang clipping ya. Clipping adalah suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak, seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lain. Setelah itu, potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu pada suatu bidang seperti kertas, kartu, karton, dan lainnya untuk dijadikan bahan dokumentasi. Berarti nanti kamu bekerja secara berkelompok, mencari gambar sekaligus keterangannya, ya, kemudian ditempel di kertas, dihias sebagus mungkin, bisa memakai krayon, bisa memakai pensil warna, bisa memakai spidol. Nanti hasilnya dikumpulkan pada saat kita tatap muka. Bu, bagaimana caranya kalau mencari di internet? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana anak-anak kalau mencari sumber informasinya dari internet? Kalian tentunya pernah membuka Google, pernah? Nah, Yang tahu ya, yang belum pernah atau belum tahu, coba diperhatikan. Layar HP-nya diperhatikan lagi. Sudah muncul anak-anak? Sudah. Bagus. Di sini kamu bisa mencari sumber informasinya. Misalkan apa tadi, tentang kehidupan sosial, budaya, ya, atau religi, bisa ditambah religi Kota Bojonegoro. Sudah. Nah, kamu bisa mencari salah satu dari berbagai macam sumber ini, misalkan ini. Nah, ini anak-anak diperhatikan. Kalau di internet itu lengkap ya, sangat lengkap sekali. Nah, ini ada bangunan apa ini? Kayangan api. Kayangan api. Termasuk bangunan bersejarah ya, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bojonegoro. Nah, ini kamu bisa masukkan kayangan api, berarti boleh Bu, boleh. Kemudian cari keterangannya. Di kayangan api itu ada apa saja, ceritanya bagaimana. Nah, ini anak-anak, saya mau menunjukkan kepada kalian. Ternyata anak-anak, di Bojonegoro itu ada budaya masyarakat Samin. Pernah mendengar apa belum? Suku Samin. Ya, budaya masyarakat orang Samin. Daerah dekat Ngawi. Orang Samin di kota kita, di Bojonegoro. Jangan jauh-jauh dulu, di Bojonegoro. Nah, kalau belum tahu bisa mencari sumber di internet. Ini anak-anak, budaya masyarakat Samin. Nah, mereka tinggal di Dukuh Jepang, Desa Margomulyo, yaitu kurang lebih 60 km dari arah barat daya Kota Bojonegoro. Nah, apa yang khas atau ciri khas dari masyarakat Samin itu sendiri? Menjunjung tinggi ajaran Samin Suro Sentiko namanya, yaitu mereka hidup secara sederhana, terbuka, ikhlas, dan menjaga keseimbangan alam, yaitu masih dipegang teguh oleh masyarakat Samin. Nah, kalian belum pernah mendengar bukan? Nah, kalau belum pernah, carilah berbagai macam sumber itu di internet. Ya, paham untuk tugas kedua, tugas kelompoknya? Paham anak-anak? Paham. Ada yang ditanyakan untuk tugas membuat clipping? Tidak ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Tidak. Anak-anak, Indonesia itu mempunyai semboyan Bhinneka apa? Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya siapa yang bisa? Berbeda-beda tapi tetap jua. Tetap Berbeda-beda, meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, kemudian ditanya lagi, perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana?
Perbedaan agama. Bisa perbedaan agama. Pinter siapa tadi ya yang jawab ya? Mas. Dimas, bagus. Terus perbedaan apa lagi? Perbedaan suku bangsa. Iya, bagus sekali. Perbedaan apa lagi? Toleransi. Iya, itu sikapnya. Berbeda apa saja dari agamanya, dari suku bangsanya. Fisik. Mungkin dari ciri fisiknya ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Iya, terus perbedaan apa lagi? Pakaian adat. Pakaian adat, bagus sekali. Terus berbeda apa lagi? Suku. Makanan. Berbeda suku bangsanya sudah. Berbeda apa lagi? Berbeda apa lagi anak-anak? Apa? Makanan khasnya. Makanan. Oh, pinter. Berbeda makanan khasnya. Terus perbedaan apa lagi? Daerah. Tarian daerah. Tentunya meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap menjunjung nilai apa? Nilai Persatuan dan kesatuan. Apa jadinya kalau Persatuan kita Indonesia. Ya, pinter. Apa jadinya kalau kita memiliki beraneka macam perbedaan tapi kita tidak bersatu? Kira-kira apa yang terjadi? Bubar. Apa anak? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan apa? Terpecah belah. Terpecah belah. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu tampilkan kembali video pembelajaran. Anak-anak, coba dilihat kembali tampilan HP kalian. Ibu akan memutarkan sebuah video. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, video di YouTube. Nah, anak-anak, Ibu akan memutarkan sebuah video, nanti dilihat, itu nanti ada video tentang video tentang kebiasaan masyarakat orang Bali, masyarakat Bali. Ya, perhatikan dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, langsung anak. Setelah ini nanti kamu akan saya putarkan tentang kebiasaan masyarakat Bali yang menjaga umat beragama lain saat beribadah, yaitu masyarakat Pecalang. Ya, diperhatikan ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini anak-anak. Mbak, pernah ngombe, Mbak. Mbak karo taruna karo kelas 5B. Ayo. Belum ngomong. Sudah anak-anak, begitulah videonya, yaitu tadi menceritakan tentang kalau masyarakat Bali itu sangat menjunjung toleransi antar umat beragama ya. Dibuktikan dengan apa? Ketika masyarakat Muslim beribadah, sholat Jumat misalnya, masyarakat Bali dengan senang hati ikut apa anak-anak tadi? Ikut menjaga. Nah, begitupun ketika masyarakat Kristiani, misalkan mereka sedang melaksanakan ibadah di gereja, masyarakat Bali pun juga ikut menjaga. Karena dari kebiasaan masyarakat Bali tersebut, kita bisa mengambil contoh sikap, nah, atau manfaat. Kira-kira apa?
contoh sikap Saling yang tolong baik. menolong. Saling tolong menolong. Bagus apa lagi? Toleransi Menghargai sama teman. agama. Pintar sekali. Terus apa lagi sikap apa? Menghargai tadi, menghargai Menghormati kita. Meskipun kita apa? Berbeda agama lah, itulah ya yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya anak-anak ya. Ibu harapkan kamu bisa mencontohnya. Anak-anak, untuk tugas berikutnya adalah tugas secara kelompok lagi. Kamu mengerjakan LKPD bagian D, di mana linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Nanti kalian diskusi dengan teman kalian, kemudian kita bertemu kembali 50 menit kemudian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, apabila kalian menemui kesulitan, kalian bisa menanyakan atau kita bisa menanyakan dengan bimbingan Ibu di grup WA. Jelas anak-anak? Ya Bu. Harusnya di LKPD, linknya diperhatikan ya, kemudian dibuka. Dah anak-anak? Ya anak-anak, halo? Halo. Ini Ibu tampilkan pekerjaan dari kelompok. Ya, Ibu tampilkan pekerjaan dari kelompok Sumatera. Nah, kelompok Sumatera. Coba Dila dibaca. Ini menurut kalian. Dila. Coba Dila dibaca. Tiara, coba dibaca. Menurut kalian. Menurut kalian mengapa para pedagang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Ya, jawabannya karena sebagai pemeluk Hindu mereka meyakini bahwa ajarannya mengajarkan saling kasih untuk umat beda agama. Nah, kira-kira anak-anak jawaban dari kelompok Sumatera betul apa salah ya? Betul. Ya, betul sekali. Sekarang dilanjutkan untuk nomor 2 yang membaca Galih. Apa manfaat? Galih? Iya Bu. Dibaca yang nomor 2. Apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya? Ya. Terhindar dari perpecahan antar umat beragama, dapat mempererat tali silaturahmi, tercipta aman, tentram, dan damai. Kira-kira jawaban dari kelompok Sumatera sudah betul apa salah anak-anak? Betul. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas jawaban dari tiap kelompok dan Ibu menilai semuanya ternyata sudah benar, meskipun ada beberapa yang masih menyebutkan, misalkan disuruh menyebutkan 5, masih disebutkan 2. Tidak apa-apa ya anak-anak ya, sudah berusaha dan sudah baik semua dalam mengerjakan. Meskipun ada kekurangan, untuk pembelajaran berikutnya bisa dilengkapi lagi. Anak-anak, sekiranya cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi ya? Pokok pikiran. Terus kemudian mencari informasi penting, tarik kesimpulan. Terus membuat apa tadi? Yang bekerja secara kelompok. Bagus sekali, membuat clipping. Terus membuat apa lagi tadi? Membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran. Terus menjawab pertanyaan tentang manfaat gotong royong dan persatuan. Ya, pintar sekali. Jangan lupa anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Mudah-mudahan materi mengenai mencari ide pokok, mencari informasi penting, menyimpulkan bacaan,
kebersamaan, tentang manfaat gotong royong dan persatuan. Kemudian kita tadi belajar tentang pengaruh letak geografis yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Kita dapat mengambil manfaatnya, yaitu diantaranya kita harus selalu bersyukur atas segala perbedaan yang ada di Indonesia. Terus kemudian saling apa tadi? Seperti yang dicontohkan masyarakat Bali tadi, saling apa? Saling menghargai berbeda agama, saling menghargai kebudayaan daerah lain sehingga bisa menciptakan suasana damai bersatu dalam naungan Bhinneka apa anak-anak? Tunggal Ika. Ya, Ibu mau bertanya, apa kesan kalian untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan sekali ya. Nah, kemudian apa yang menurut kalian menyenangkannya dari mana tadi? Melihat video pembelajaran, kamu tahu sendiri ya tentang apa kebiasaan masyarakat Bali. Ya, bagus anak-anak. Terus kemudian dari materi hari ini, apa yang menurut kalian sulit? Membuat peta pikiran. Ya, tadi ada beberapa peta pikiran yang masih sedikit salah dan perlu dibenahi. Oke, untuk pelajaran berikutnya kita akan sempurnakan lagi. Terus kemudian anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira kamu menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Mengunjungi kebudayaan asli masyarakat. Kebudayaan di Bojonegoro. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu ya. Nah, kita bisa ada pagelaran Tengul, kita bisa berkunjung ke sana. Mungkin kita bisa berkunjung ke Kayangan Api. Ya, atau kita bisa melihat masyarakat suku mana tadi? Suku Samin. Jangan lupa anak-anak, pesan Ibu dari pembelajaran hari ini, jaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati antar teman, saling menyayangi meskipun kita berbeda ya. Terus Ya. belajarlah untuk mempelajari kebudayaan daerah lain meskipun berbeda dengan kebudayaan kita. Bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Untuk materi berikutnya nanti kalian akan mempelajari beraneka macam topeng Nusantara. Terus kamu juga mempelajari pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sebelum kita belajar, kalian bisa membaca buku siswa kalian halaman 50. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, bagus sekali. Tugas evaluasi, tugas individu yang belum selesai dikerjakan sesuai tepat pada waktunya, sesuai kesepakatan kita. Ya, tetap semangat belajarnya anak-anak. Kita ketemu besok kembali untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Apa anak-anak? Memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum selesai, kamu bisa apa tidak lagu yang bangun Bojonegoro? Ayo para konco. Bisa? Ya. Nah, ada lagu daerah dari Bojonegoro anak-anak. Kita nyanyi bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Ayo para konco Bojonegoro, esok awan sore wangi, terus upaya makarya. Ayo bangun Bojonegoro. Yang belum tahu lagunya bisa mencari di Google. Saya anak-anak ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang menyiapkan adalah Tiara. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Tiara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.